Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jainul Arifin, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat. Apa sih? Iya, lagi anak tulisannya filsafat umum. Balening kok dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jainul Arifin, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat umum, dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sejarah perkembangan filsafat Barat klasik, masa Prosokrates dan masa Sokrates. Sebelumnya kami memperkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Nabila Alia Nurfitriani dengan NIM 2421041, teman saya Arifatus Saadah dengan NIM 2421018, Iva Usianti Adilah dengan NIM 2421042, dan Kotrunada dengan NIM 2421043. Lanjut ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Iva Usianti Adilah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, sejarah perkembangan filsafat Barat klasik. Filsafat, terutama filsafat Barat, muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka, dan tidak menggantungkan diri kepada agama lain untuk mencari jawaban atas pertanyaannya. Fenomena ini menimbulkan suatu perubahan dalam proses berpikir dari mempercayai mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat menjadi pemikiran yang lebih masuk akal. Orang Yunani pertama bias diberi gelar filsuf ialah Thales dari Mileta. Para filsuf Miletus mempermasalahkan alam, bukan manusia yang dipermasalahkan. Menurut Thales asas, pemula ini ialah air, yang dalam sifatnya bergerak-gerak, merupakan asas kehidupan segala sesuatu. Inilah pemikiran filsuf pada masa itu, dan dilanjutkan dengan filsuf-filsuf yang lain, seperti Pythagoras, Anaximander, Demokritus, Parmenides, dan Heraklitus. Mereka itu biasanya disebut filsuf Prasokrates. Next. Adapun latar belakang penentuan dijatuhkan pada filsafat Barat klasik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa filsafat Barat klasik merupakan awal dari permulaan pemikiran filsafat atau pembahasan masalah filsafat secara spekulatif, rasional, dan tidak irasional dogmatis. Yang kedua, bahwa filsafat Barat klasik merupakan contoh ilustrasi pemikiran dan pembahasan masalah filsafat secara sistematis dan lengkap dan berlaku sampai sekarang. Yang ketiga, bahwa sesuai dengan butir pada dasarnya, pemikir-pemikir filsafat saat ini merupakan komentator filsafat Barat klasik dan menyesuaikan dasar-dasar pemikiran tokoh klasik dengan tuntunan zaman dan perkembangan kebudayaan. Yang keempat, bahwa filsafat Barat klasik dan para tokohnya merupakan bukti yang jelas bahwa apabila kebebasan pemikiran manusia dijamin akan menghasilkan sesuatu, termasuk ajaran filsafat yang benar, baik, dan bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia yang manusiawi. Yang kelima, bahwa filsafat Barat klasik yang agung itu menyadarkan kita yang lama tidak selamanya itu salah dan jelek. Bahkan menuntut kita lebih cermat dan giat menciptakan sesuatu lebih dari yang dilakukan mereka. Yang keenam, bahwa berpikir dan pemikiran filsafat tidak berada dalam kekosongan sosial. Artinya, berpikir dan pikiran filsafat kita diilhami, bersumber, dan bermodalkan informasi-informasi hasil pemikiran para ahli filsafat sebelum kita. Baik, terima kasih untuk Mbak Iva Usianti.
Materi kedua akan disampaikan oleh Mbak Arifatus Saadah. Dipersilahkan. Baik, saya akan mempresentasikan masa Prasokrates, tokoh dan ajarannya. Filsafat di masa Prasokrates merupakan tahap pertama dalam filsafat Yunani, meskipun bukan merupakan filsafat murni, tetapi merupakan filsafat yang sesungguhnya. Sebaliknya, filsafat Prasokrates bukannya merupakan unit tertutup yang tidak berhubungan dengan pemikiran filosofis sesudahnya, tapi merupakan persiapan bagi periode sesudahnya. Meskipun Plato dan Aristoteles mengemukakan filsafat yang brilian, keduanya tidak terlepas dari pengaruh filsafat Prasokrates. Plato misalnya sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Herakleitos, para filsuf Eleat dan Pythagoreanisme. Kemudian filsuf-filsuf yang hidup sebelum masa Sokrates adalah yang pertama Thales. Dari 625 sampai 545 sebelum Masehi. Dalam sejarah, filsafat Thales dijuluki sebagai filsuf Yunani pertama. Yang kedua, Anaximandros 611-546 sebelum Masehi. Anaximandros adalah teman sejawat Thales. Dia juga mencari jawaban atas pertanyaan sama yang menggugah Thales. Anaximenes 588 sampai 524 sebelum Masehi. Menurut Anaximenes, prinsip dasar segala sesuatu adalah udara. Udara adalah prinsip kehidupan. Yang keempat, Pythagoras. Dari 580 sampai 500 sebelum Masehi, tentang Pythagoras tidak banyak diketahui. Yang pasti adalah bahwa Pythagoras mendirikan sebuah tarekat keagamaan di Italia Selatan pada paruh kedua abad 6 sebelum Masehi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Arifatus. Materi ketiga yaitu masa Sokrates, tokoh dan ajarannya yang akan dibacakan oleh Mbak Nada. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan tentang yang ketiga yaitu masa Sokrates, tokoh dan ajarannya. Pada masa Sokrates ditandai dengan kemunculan kaum sofis yang berarti cendekiawan atau diartikan dengan orang bayaran karena mereka mengajar dengan mengambil upah dan ini merupakan pekerjaan hina pada zaman itu. Tokoh-tokoh filsuf yang terkenal pada masa klasik antara lain yaitu 1. Sokrates, seorang tokoh yang dalam seluruh sejarah filsafat paling ramai diperbincangkan karena memiliki suatu keanehan, antara lain tidak pernah menuliskan apa-apa dan memunculkan dua masalah penilaian terhadap pemikirannya, yaitu 1. Anggapannya pertama bahwa Sokrates adalah seseorang filosof terbesar yang pernah hidup di bumi ini. 2. Sokrates sama sekali tidak merupakan seorang filosof. Baik, selanjutnya. Beberapa ajaran yang tercatat dalam sejarah Yunani. 1. Sokrates memilih manusia sebagai objek penyelidikannya. 2. Manusia harus mengenal dirinya dan mengatur tingkah lakunya dalam bermasyarakat. 3. Tidak mengakui relativisme yang terdapat pada kaum sofis. Yang keempat, ada kelakuan yang baik dan ada kelakuan yang kurang baik. Kelima, dia yakin bahwa berbuat jahat adalah suatu kemalangan bagi seorang manusia dan berbuat baik adalah satu-satunya kebahagiaan baginya.
selalu berusaha mencari jawaban dari soal apakah itu hidup yang baik, apakah kebaikan itu mengakibatkan kebahagiaan seseorang. Selanjutnya, apakah norma yang mengizinkan kita menetapkan baik buruknya suatu perbuatan. Baik, selanjutnya. Metode pemikiran Sokrates. 1. Metodenya bersifat praktis dan dijalankan dalam percakapan-percakapan. Yang kedua, tidak menyelidiki fakta-fakta, melainkan hanya menganalisa pendapat-pendapat yang dituturkan orang. Yang ketiga, dia senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pekerjaan dan soal-soal praktis dalam hidup. Seseorang sering ditanyakan tentang apa benar atau salah, apa adil atau tidak adil, apa berani atau pengecut, dan sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Kotrunada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Iva Usianti. Mbak Iva, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang kedua ada Plato 427 sampai 342 sebelum Masehi. Plato merupakan murid setia Sokrates. Titik tolak pemikiran filsafatnya adalah menentukan mana yang paling benar, pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman atau pengetahuan indera yang berubah-ubah atau Herakleitos, atau pengetahuan yang didapatkan dari akal yang tetap atau Parmenides. Di bidang politik, Plato memperkenalkan konsep penting yang menyebutkan di dalam negara ideal terdapat 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah sebagai golongan tertinggi atau para penjaga, para filsuf. Yang kedua, prajurit sebagai golongan pembantu yang menjaga keamanan negara dan ketaatan warganya. Yang ketiga, polis atau golongan rakyat biasa yang bertugas memikul ekonomi negara, petani, pedagang, dan tukang. Next. Sudah terlihat, Mbak Iva? Belum. Ya, sudah. Yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalkidel, Tracia, Yunani, yang dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah, tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Dalam bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologis secara sistematis. Berlawanan dengan Plato, yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksis. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak di mana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan, sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teologis. Next. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deductive reasoning yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif atau inductive thinking. Aristoteles adalah silogisme yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru yang tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Misalkan ada dua pernyataan atau premis. Yang pertama, setiap manusia pasti akan mati.
atau premis mayor. Yang kedua, Socrates adalah manusia atau premis minor. Yang ketiga, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Socrates pasti akan mati. Di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Politike. Menurut Aristoteles, keindahan yang menyangkut keseimbangan ukuran yakni ukuran material. Menurut Aristoteles, sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan artistik yang merupakan hasil katarsis disertai dengan estetika. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Nabila. Ya, terima kasih untuk pemateri 1, 2, dan 3. Kesimpulan dari materi di atas yaitu mitologi merupakan suatu faktor yang mendahului filsafat dan mempersiapkan ke arah timbulnya pemikiran filosofis. Mitologi Yunani mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta, tetapi jawaban-jawaban yang diberikan justru dalam bentuk mitos yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Filsafat di masa Prosokrates merupakan tahap pertama dalam filsafat Yunani, meskipun bukan merupakan filsafat murni, tetapi ia merupakan filsafat yang sesungguhnya. Sebaliknya, filsafat Prosokrates bukannya merupakan unit tertutup yang tidak berhubungan dengan pemikiran filosofis sesudahnya, tapi merupakan persiapan bagi periode sesudahnya. Perhatian masa Prosokrates adalah alam atau kosmos. Pada masa sesudahnya, yakni Sokrates, perhatian bergeser pada manusia itu sendiri. Faktor-faktor penyebabnya antara lain: 1. Timbulnya sikap skeptik terhadap filsafat Yunani yang tidak dapat dijelaskan pertanyaan tentang asal-usul alam semesta. 2. Semakin besar minat terhadap fenomena kebudayaan dan peradaban. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.